Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 46064610 Bab 4606, The Art of Alchemy. Menurut Yang Mulia Jubah Hitam, Landon Sen terus membaca konten di balik slip giok. Setelah melewatkan halaman pendahuluan, konten di balik slip giok benar-benar berbeda dari sebelumnya. Halaman ini penuh dengan rune darah bengkok, kata-kata yang belum pernah dilihat Landon Sen sebelumnya. Meskipun Landon Sen bingung, dia masih mencatat simbol-simbol ini secara verbatim dalam pikirannya. Ketika dia membalik ke halaman terakhir, slip giok berwarna darah tiba-tiba melepaskan darah Seng Ruo Liang, dan sejumlah besar rune berwarna darah mengalir keluar dari slip giok. Berdengung. Untuk sementara waktu, rune berwarna darah yang pekat berlama-lama di sekitar Landon Sen seperti angin kencang. Rune berdarah ini melepaskan jejak darah dan mengandung energi jahat tertentu, yang benar-benar membuat orang merasa gemetar. Tepat ketika Landon Sen merasa aneh, Yang Mulia Jubah Hitam mengingatkan, resep rahasia seni sihir bayangan darah luar biasa, dan bahkan tanda di dalam hati ini memiliki spiritualitas tertentu. Kamu perlu menunjukkan akar kekuatanmu, dan hanya setelah kamu dapat dikenali oleh rune ini kamu bisa melihat sekilas gambaran lengkap dari sihir bayangan darah. Yang Mulia Jubah Hitam menambahkan, tunjukkan akar kekuatan. Landon Sen menunjukkan keraguan di wajahnya. Yang Mulia Jubah Hitam menjelaskan, mirip dengan akar Daosin, benih iblis, akar kebijaksanaan, setan, hantu, del, atau kekuatan jiwa dan keinginan spiritual. Landon Sen sepertinya mengerti, dan segera mencoba untuk membangkitkan biji teratai hitam di dalam jiwanya, dan cahaya sihir ungu keemasan yang menyilaukan muncul di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama ketika cahaya sihir melonjak di sekujur tubuhnya, sejumlah besar rune berdarah yang tersisa di sekitar Landon Sen benar-benar bereaksi, dan semuanya mengalir ke tubuhnya. Apa? Dalam sekejap, Landon Sen merasa seperti jiwanya telah ditusuk oleh 10.000 jarum, dan rasa sakit yang tajam membuatnya menjerit. Tanda darah ini benar-benar masuk langsung ke tubuh jiwanya, dan Landon Sen merasa bahwa jiwanya akan meledak. Untuk sementara, itu menyakitkan dan tak tertahankan, kepalanya berdengung, jiwanya hilang, dan dia hampir pingsan. Melihat bahwa Landon Sen telah berhasil menyerap rahasia rune dari sihir bayangan darah, Yang Mulia Jubah Hitam cukup puas. Setelah setengah dari waktu dupa, sampai rune berdarah ini terukir di permukaan tubuh jiwa Landon Sen, kesadaran Landon Sen berangsur-angsur kembali ke kejelasan. Ini adalah... Landon Sen terkejut menemukan bahwa rune berdarah yang terukir di permukaan jiwa ini memang rahasia sihir bayangan darah. Rasa kejernihan yang tidak terhalang ini jauh lebih dalam daripada ukiran di kepala. Meskipun dia masih tidak mengerti arti dari rune itu, dia sepertinya bisa menyentuh jejak misteri di rune, tapi dia tidak bisa menjelaskan apa artinya. Landon Sen mengalami beberapa jam dengan penuh perhatian, seolah-olah dia telah mengalami sesuatu, tetapi juga sepertinya tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Yang Mulia Jubah Hitam, Senior Jubah Hitam, apakah rune ini memiliki komentar. Yang Mulia Jubah Hitam berkata dengan acuh tak acuh, ini adalah prasasti Chaos dari era Hunyuan. Prasasti Chaos sangat mewah. Hanya, seni dewa kekacauan, yang sangat kuat dari era Hunyuan yang dapat ditorehkan dengan prasasti ini. Tidak seperti karakter biasa, prasasti yang kacau tidak memiliki arti praktis sama sekali, tetapi menjelaskan akar, aturan, bentuk, tren, dan teknik dari suatu kekuatan tertentu. Prasasti kacau yang terukir di jiwamu adalah rune yang sepenuhnya menjelaskan akar kekuatan sihir bayangan darah. Bagaimana memahami metode kultivasi tergantung pada pemahaman dan bakat kultivator sendiri. Metode kultivasi teknik sihir bayangan darah berubah dalam banyak hal. Metode mental ini sendiri lebih dari satu cara untuk menunjukkannya, dan kekuatan magis yang dapat dipahami semua orang sangat berbeda. Jika dewa secara langsung mengajari Anda metode, itu juga metode magis yang telah saya sadari, dan itu mungkin tidak cocok untuk Anda. Anda adalah yang terpilih, dan Anda adalah burjuasi surga. Pemahaman Anda sendiri jauh lebih baik daripada ajaran langsung dewa. Yang Mulia Jubah Hitam berkata dengan suara yang dalam. Terima kasih, Jubah Hitam Senior atas bimbingan Anda. Junior mengerti apa yang harus dilakukan. Landon Sen mengangguk sedikit, menutup matanya, dan mulai mempelajari prasasti kacau yang terukir di dalam jiwa. Prasasti yang kacau itu tidak jelas dan sulit dimengerti, dan setelah pengalaman yang cermat, ditemukan bahwa itu memang seperti kata-kata dari Jubah Hitam. Prasasti yang kacau ini bukanlah kata-kata karena merupakan cara untuk menjelaskan akar dari kekuatan tertentu. Bab 4607, Blood Shadow Real Body. Bahkan jika Dharmakaya eksternal Landon Sen bergabung dengan kemauan spiritualnya yang sangat kuat, dia masih tidak bisa lepas dari pengaruh negatif yang dibawa oleh saraf darah. Menyelidiki asalnya, sementara Landon Sen menyelidiki prasasti yang kacau itu, dia juga akan dipengaruhi oleh sumber kekuatan yang dijelaskan dalam prasasti. Kekuatan saraf darah sangat kuat, tetapi penuh dengan sifat ganas dan jahat, seolah-olah dapat membangkitkan keinginan jahat dan pembunuhan paling primitif di hati seseorang.
Ketika Landen Sen sedang memurnikan badan hukum, dia bisa merasakan denyutan samar dari badan hukum. Sumber dari kekuatan yang penuh gairah ini mudah bagi orang untuk tersesat dan berubah pikiran. Jika hal-hal terus berlanjut seperti ini, Dharmakaya pasti akan terpengaruh olehnya, dan mungkin juga melahirkan pikiran jahat seperti Deng Yin dan Zhen Yuanzi, tenggelam ke dalam akar kekuatan yang dijelaskan oleh saraf darah, tidak mampu melepaskan diri mereka sendiri. Tes. Landen Sen menamparkan bibirnya, dia meremehkan bahaya saraf darah. Ini adalah naluri sifat manusia untuk membenci yang lemah dan mengejar kekuatan. Selama naluri ini tidak hilang, pikiran jahat negatif yang ditimbulkan oleh pengembangan saraf darah tidak dapat dihilangkan. Untungnya, Landen Sen memiliki relik dan glasir cahaya hati berwarna yang dapat menekan pikiran jahat, meskipun tidak dapat membasmi sumber pikiran jahat, tidak akan membiarkan pikiran jahat tumbuh lebih jauh. Setidaknya dengan latar belakangnya saat ini, mengolah sihir bayangan darah adalah level pertama, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, 10 hari. Pemahaman Landen Sen tentang teknik pemurnian darah semakin kuat, dan dia tidak mengalami kemunduran dalam proses pemurnian badan hukum. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa tidak nyaman adalah tubuh pemurnian akan terpengaruh oleh teknik pemurnian darah, melahirkan aura yang ganas, dan aura ganas ini hanya bisa ditekan dan sulit untuk dibasmi. Pengaruh negatif dari saraf darah tidak dapat dihilangkan, Landen Sen hanya dapat berhati-hati dalam proses pemurnian badan hukum untuk memastikan bahwa dia dapat dengan sempurna mengontrol badan hukum, agar tidak membiarkan badan hukum tersebut melahirkan pikiran jahat. Hari demi hari, sebulan berlalu dalam sekejap mata. Landen Sen menggunakan seni memurnikan darah yang telah dia pahami sendiri, dan akhirnya mengubah tubuhnya menjadi mata embrio bayangan darah merah dan hitam. Bayangan darah bercampur dengan kekuatan benih ajaib, memadatkan energi darah yang aneh dan kuat, itu sudah terlihat. Selama periode ini, Yang Mulia Jubah Hitam tetap berada di sisi Landen Sen. Melihat bahwa hanya butuh sebulan bagi Landen Sen untuk memperbaiki bayangan darah, Yang Mulia Jubah Hitam terkejut. Butuh waktu bertahun-tahun bagi Zhen Yuanzi untuk melakukan ini, tetapi Landen Sen melakukannya hanya dalam 1 bulan. Jarak antara kedua belah pihak cukup sulit dipercaya. Sebenarnya, ini tidak berarti bahwa pemahaman dan bakat Zhen Yuanzi tidak sebaik Landen Sen, tetapi kecocokan untuk saraf darah terlalu jauh di belakang Landen Sen. Dibandingkan dengan Zhen Yuanzi yang mengonsumsi buah ginseng untuk mendapatkan sedikit ki langit dan bumi, aura surga dan bumi Landen Sen sudah mencapai tingkat yang sulit diprediksi, sehingga ia dapat memahami saraf darah dengan sangat cepat. Yang terpilih layak menjadi yang terpilih, dan Yang Mulia Jubah Hitam juga harus mematuhinya. Lebih dari 3 bulan berlalu. Tubuh Dharma di luar kepala Landen Sen sepenuhnya berubah menjadi bentuk bayangan darah, dan seluruh tubuh Dharma seperti api merah dan hitam yang menyala, hidup. Sejauh ini, teknik pemurnian darah masih setengah selesai. Setengah lainnya harus membiarkan bayangan darah menyatu ke tubuhnya. Landen Sen memikirkan batu tanah yang menyatu dalam tubuh jiwanya. Deng Yin telah mengatakan pada dirinya sendiri sebelumnya bahwa dia dapat menggunakan batu tanah sebagai wadah setengah tubuh, yang akan sangat bermanfaat untuk pengembangan saraf darah di masa depan. Landen Sen, yang telah melihat jalan untuk pertama kalinya sekarang, akhirnya mengetahui arti sebenarnya dari kata-kata Deng Yin. Batu tanah dapat digunakan sebagai wadah untuk menampung tubuh Dharma bayangan darah. Dengan cara ini, Landen Sen tidak perlu membiarkan tubuh Dharma bayangan darah itu masuk ke dalam tubuh fisiknya sendiri. Akan lebih menguntungkan membiarkan bayangan darah itu masuk ke tubuh fisiknya sendiri. Tubuh Dharma ditempelkan pada batu bumi. Saat berkelahi dengan orang-orang, Anda dapat membangunkan tubuh sihir bayangan darah di batu bumi kapan saja, yang senyaman memanggil senjata ajaib. Menyimpan tubuh Dharma bayangan darah di batu bumi dapat mencegah dewa terkena pengaruh roh jahat tubuh Dharma bayangan darah, yang akan menyebabkan pikiran berubah dan melahirkan pikiran jahat. Saya harus mengatakan bahwa Deng Yin memiliki pandangan ke depan. Setelah Landen Sen mengambil keputusan, dia mengorbankan batu tanah di tubuhnya. Batu merah keemasan muncul dari tubuh Landen Sen, mekar dengan aura cerah. Landen Sen mengendalikan tubuh sihir bayangan darah dan mencoba mengintegrasikannya ke dalam bumi dan batu ini. Benar saja, batu bumi ini bagaimanapun juga adalah batu berisi 9 warna yang kacau yang mengandung aura langit dan bumi, dan itu sangat cocok dengan badan hukum bayangan darah, dan bayangan darah langsung menyatu dengan batu bumi. Berdengung. Bab 4608, The First Stage of Blood Shadow Magic. Yang Mulia Jubah Hitam turun dari langit dan berubah menjadi bayangan darah merah dan hitam, terbang menuju Landen Sen dengan kecepatan kilat dan batu api. Nak, lakukanlah. Yang Mulia Jubah Hitam berteriak dengan keras, dan tangan kanannya segera berubah menjadi cakar bayangan darah raksasa, menebas ke arah Landen Sen dengan kekuatan merobek bintang dan menghancurkan matahari. Cakar raksasa membawa kekuatan yang menakutkan, dan ruang kemanapun ia pergi robek, yang menunjukkan kekuatan pukulan ini. Mata Landen Sen bersinar terang, dan dia memanfaatkan kesempatan ini untuk menguji kekuatan tempur di belakangnya.
Melihat Yang Mulia jubah hitam diserang oleh cakar, Landen Sen tidak takut, darah mengamuk di sekitar tubuhnya, tangan kanannya berubah menjadi cakar raksasa bayangan darah, dan dia menebas ke arah Yang Mulia jubah hitam yang turun dari langit dengan momentum membuka dunia. Ledakan. Kedua cakar raksasa bayangan darah bertabrakan bersama, dan darah meledak melonjak di langit, dan kejutan yang mengerikan memekakkan telinga, dan momentumnya sangat mengejutkan. Yang Mulia jubah hitam dan Landen Sen masing-masing berubah menjadi bayangan berdarah, saling bertarung bersama. Boom, boom, boom. Keduanya menabrak dari langit ke bawah tanah, dan kemudian dari bawah tanah ke langit. Kemanapun mereka pergi, ruang itu runtuh dan darah naik ke langit, dan pemandangan itu berjalan lancar. Landen Sen baru saja menguasai tubuh asli bayangan darah, dan belum beradaptasi dengan kemampuan tubuh ini. Itu masalahnya, dia tidak jatuh di bawah angin ketika dia bertarung dengan jubah hitam yang mulia. Langkah Yang Mulia jubah hitam untuk menguji kekuatan Landen Sen benar-benar memberi Landen Sen kesempatan yang sangat baik untuk berkenalan dengan tubuh asli dari Blood Shadow. Setelah bertarung beberapa saat, Landen Sen menggunakan tubuh bayangan darah ini dengan lebih terampil dan lebih memahami. Tubuh nyata bayangan darah yang ditampilkan oleh Landen Sen tampaknya merupakan tubuh utama dari Dharmakaya eksternal, tetapi pada kenyataannya tubuh Dharma hanya menempel pada permukaan tubuh fisik, yang setara dengan meletakkan lapisan tubuh Dharma bayangan darah pada daging aslinya. Dengan cara ini, bayangan darah tubuh nyata tidak hanya mewarisi karakteristik kuat dari tubuh fisik, tetapi juga menyembunyikan tubuh fisik dalam bayangan darah, yang dapat sangat melindungi tubuh fisik dari kerusakan akibat kekuatan luar. Ketika tubuh fisik Landen Sen dalam keadaan bayangan darah, kecuali bayangan darah dikalahkan sepenuhnya, tubuh fisik tidak akan terungkap. Meskipun tubuh asli bayangan darah tidak abadi seperti tubuh dewa bayangan darah, pertahanan dan kemampuan bertahannya juga luar biasa, dan sulit untuk dihancurkan oleh kekuatan eksternal. Dan selama Landen Sen dapat terus memberikan kekuatan jiwa ke dalam tubuh nyata bayangan darah, dia dapat memperbaiki tubuh nyata bayangan darah yang rusak kapan saja. Dengan cara ini, selama Landen Sen berubah menjadi tubuh bayangan darah, pertahanan dan kemampuan bertahannya akan sangat ditingkatkan, yang setara dengan satu nyawa lagi. Selain itu, dibandingkan dengan tubuh fisik, kemampuan komprehensif dari tubuh nyata bayangan darah telah sangat meningkat. Yang paling menakjubkan adalah kecepatannya. Setelah Landen Sen berubah menjadi Blood Shadow True, dengan pasir primordial magnet tubuh, kecepatannya hampir bisa mencapai 10 kali lipat dari keadaan fisik. Kecepatan yang mencengangkan, dibandingkan dengan Hun Yuan dan Luo Jinxian, tidak banyak menyerah. Kekuatan tubuh nyata bayangan darah juga sangat luar biasa, tubuh dapat melepaskan kutukan bayangan berdarah sesuka hati, tetapi mengkonsumsi banyak kekuatan spiritual yang kacau balau. Selain dapat melontarkan kutukan bayangan darah, Landen Sen juga dapat mengorbankan senjata sihir dalam keadaan bayangan darah, tanpa mempengaruhi tampilan berbagai kekuatan magis, seperti halnya dalam keadaan fisik. Satu-satunya kekurangan dalam keindahan ini adalah untuk mempertahankan bentuk bayangan darah, Landen Sen perlu terus-menerus mengkonsumsi kekuatan jiwanya dan energi benih ajaib. Benih iblis Landen Sen adalah benih setan sura tingkat atas, dan telah tumbuh menjadi dewasa. Secara alami, konsumsi energi ini tidak menjadi masalah, tetapi jiwanya sedikit lebih lemah. Meskipun Landen Sen telah sangat memperkuat tubuh jiwanya secara langsung atau tidak langsung dalam berbagai cara, itu masih sedikit jauh dari kekuatan jiwa Hun Yuan dan Luo Jinxian, dan dia hanya dapat mempertahankan sebatang dupa paling banyak dalam keadaan bayangan darah. Tentu saja, waktu untuk memiliki dupa cukup baginya untuk menyelesaikan semua musuh. Terlebih lagi, Landen Sen juga telah memperoleh sejumlah besar air suci dari mata air terpencil di puncak gunung salju di Mengji, yang dapat digunakan sebagai bahan konsumsi untuk menambah kekuatan rohnya. Kemajuan latihan Landen Sen saat ini dianggap baru saja memasuki ambang batas sihir bayangan darah tingkat pertama, dan dia hanya mengembangkan tubuh asli bayangan darah yang diberkahi oleh seni pemurnian darah. Ada juga teknik pemurnian jiwa di tahap pertama seni sihir bayangan darah. Jika Landen Sen dapat mengembangkan teknik pemurnian jiwa ini, kekuatan jiwa akan sangat meningkat. Saat itu, konsumsi kekuatan jiwa dari darah bayangan tubuh nyata tidak akan dihitung untuknya. Melihat kembali medan perang. Bab 4609, The Guides of Open. Senior berjubah hitam, junior belum bisa membalas budi Anda yang besar. Landen Sen berlutut dengan ekspresi sedih di wajahnya. Yang Mulia jubah hitam sedikit menyentuh hatinya, dan berkata dengan dingin, "Wah, kamu bukan muridku. Apa yang kamu lakukan dengan berlutut? Kamu tidak seperti dulu lagi, jadi kamu tidak perlu menyembahku jiwa yang sekarat lagi." Landen Sen membalas, "Tidak. Para tetua berjubah hitam memberikan kekuatan magis kepada generasi yang lebih muda. Ini tidak diragukan lagi adalah tindakan untuk menghormati guru. Jika Anda mewarisi kebaikan yang besar ini, tidak ada yang perlu diperhatikan." Yang Mulia jubah hitam terdiam beberapa saat, dan kemudian menghela nafas. Zhen Yuanzi telah menerima murid yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya. Konyol bahwa tidak ada murid yang akan melihatnya pergi sebelum kematiannya. Saya tidak ingin hari ini, tapi Anda anak datang seperti ini. Sayang sekali Anda bukan dewa.
Murid, jika tidak dewa tidak akan mendesah di sini. Menyadari bahwa jiwanya yang tersisa akan segera menghilang, Yang Mulia Jubah Hitam masih memiliki sedikit gagasan duniawi di dalam hatinya. Dia juga ingin seseorang mewarisi jubahnya sendiri, tetapi ini hanyalah ilusi. Landen Sen menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, sangat sederhana. Jika senior berjubah hitam tidak menyukainya, junior akan memujamu sebagai guru sekarang, bagaimana menurutmu? Apa? Yang Mulia Jubah Hitam terkejut dan bertanya, bocah Landen Sen, apakah Anda benar-benar bersedia mengikuti saya? Tentu saja juniornya mau. Landen Sen berkata dengan serius. Yang Mulia Jubah Hitam mengajarinya pedang dewa pembantaian di masa lalu, dan sekarang dia mengajarkan seni sihir bayangan darahnya sendiri. Bahkan jika dia tidak menyetujui seorang guru, Landen Sen akan menganggapnya sebagai setengah tuan di hatinya. Sekarang sisa jiwa Yang Mulia berjubah hitam akan segera mati, Landen Sen merasa malu pada pihak lain. Jika dia dapat memenuhi keinginan Yang Mulia Jubah Hitam dengan magang, Landen Sen tentu saja bersedia melakukannya. Hahaha. Yah, akhirnya dewa itu magang. Yang Mulia Jubah Hitam tertawa keras, terlihat sangat bahagia. Dia datang ke Landen Sen dengan sangat gembira, dan menekankan tangannya di bahu Landen Sen dengan cerah dan gelap. Anak laki-laki Landen Sen, ini yang kamu katakan, dan kamu akan menjadi murid dewa di masa depan. Guru ada di sini, harap disembah oleh muridnya. Landen Sen dengan hormat membungkuk kepada Yang Mulia Jubah Hitam untuk mengungkapkan rasa hormatnya. Baik. Suara Yang Mulia Jubah Hitam agak tercekat. Sebagai klon pikiran jahat Zhen Yuanzi, dia selalu hidup di bawah bayang-bayang Zhen Yuanzi sejak hari kelahirannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia dapat menerima muridnya sendiri, dan dia masih menjadi orang terpilih yang berharap untuk melanggar hukum surga. Kegembiraan dan sentuhan ini membuatnya tidak bisa berkata-kata. Murid Landen Sen, sayang sekali bahwa menjadi seorang guru tidak dapat melihat pertumbuhan Anda dengan mata kepala sendiri, dan tidak dapat banyak membantu Anda. Saya hanya dapat memberi Anda beberapa rahasia magis saat Anda masih hidup, yang dianggap sebagai hadiah magang. Begitu suara itu jatuh, Yang Mulia Jubah Hitam menghabiskan kekuatan terakhir di tubuh jiwanya dan mengucapkan banyak kata-kata emas. Teks emas berkumpul seperti gelombang laut dengan paksa menembus ke dalam otak Landen Sen. Mendesis. Landen Sen merasakan kesemutan di kepalanya, dan segera setelah itu, kata-kata emas yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam pikirannya. Perhatikan baik-baik, ternyata ada banyak kekuatan magis dalam buku Taoist Inner View Yuanzong. Hanya beberapa saat kemudian, Yang Mulia Jubah Hitam memberikan semua 36 kekuatan misterius dalam pandangan batin Yuanzong kepada Landen Sen, dan teks emas telah menembus jauh ke dalam pikiran Landen Sen dan sangat jelas. 36 jenis kekuatan magis yang mendalam ini mencakup semuanya, termasuk hukum suci Panlong, dari Xianyusan Singdong, segel emas gerbang bumi, dari Gunung Su, dan kutukan abadi emas tingkat ke-9, dari penjelasan dan Sangqing, Bao Zuan, dan banyak jenis kekuatan magis lainnya. Setiap jenis kekuatan misterius mengandung banyak mantra abadi, yang dapat digunakan dalam berbagai skenario dan sangat berguna. Meskipun rahasia kekuatan magis yang diajarkan kepadamu oleh gurumu kurang dari 1/10.000 saraf darah, mereka juga merupakan kekuatan magis teratas dalam adegan interior Yuanzong. Dengan dasar kultivasi dan bakat Anda saat ini, Anda tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menguasai semua jenis kekuatan magis di bagian dalam Yuanzong, yang mungkin bisa membantu Anda. Yang Mulia Jubah Hitam berkata dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuan. Landen Sen sangat tersentuh dan segera berterima kasih padanya. Magang, aku akan pergi sebagai guru. Aku hanya berharap kau bisa mengubah nasib baik dalam menghadapi kejahatan, dan suatu hari nanti kau bisa mengembangkan sihir bayangan darah ke alam Daceng, melanggar hukum surga sialan ini. Setelah Yang Mulia Jubah Hitam menasihati dengan emosi, tubuh hantu berubah menjadi asap hitam dan melayang pergi. Tuyer mengingatnya di hatiku. Landen Sen tampak serius dan membungkuk ke arah lenyapnya jubah hitam Yang Mulia. Saat berikutnya, ruang medan perang gurun mulai berputar, dan pemandangan di sekitarnya mulai berubah dengan cepat. Bab 4610, Golden Crow. Ledakan. Tidak lama kemudian, pintu neraka di atas langit tiba-tiba membuat raungan keras, dan tanda ungu tua di permukaan pintu melepaskan cahaya ungu dari matahari yang terik, membuat seluruh langit menjadi ungu gelap. Saat raungan terus meningkat, pintu neraka yang tertutup rapat mulai mengendur, secara bertahap menampakkan celah di pintu. Cahaya keemasan yang menyilaukan dan nyala api meledak keluar dari celah pintu. Saat berikutnya. Ledakan. Dengan raungan yang menghancurkan langit, gerbang neraka yang besar itu dirobohkan oleh kekuatan yang tak terlukiskan. Dalam sekejap, gerbang neraka seakan-akan telah terbongkar oleh terik matahari, menyemburkan cahaya keemasan dan api yang berkobar, menyapu langit dan bumi. Api yang membakar langsung membuat seluruh langit menjadi emas merah tua, dan gelombang panas yang menakutkan mengubah bumi dalam radius jutaan mil menjadi sepotong bumi yang hangus, dan ruang itu berubah menjadi merah tua.
Tubuh Landon Sen kuat, dan dia tidak akan terpengaruh, tetapi dia masih menggulung badai luar angkasa yang besar, dan Lian Xing di samping penggantinya menahan erosi gelombang panas. Menciak. Di tengah api yang luar biasa dan cahaya keemasan, seekor burung emas besar bergegas keluar. Burung dewa itu tingginya puluhan ribu kaki, dengan api keemasan menyala di sekujur tubuhnya, dengan mahkota emas di kepalanya, dan bulu emas di atas tubuhnya melepaskan cahaya api keemasan yang menembus langit. Posturnya yang bermartabat dan mewah mengejutkan dunia. Burung emas ini seperti matahari keemasan yang besar, memancarkan sinar merah keemasan yang sangat panas, dan cahaya yang kuat menelan dan membanjiri semua pemandangan, menerangi daerah itu dalam radius jutaan mil. Cahaya yang indah dan mulia serta paksaan yang mengintimidasi secara tidak sadar membuat orang merasa disembah dan menyerah. Tampaknya segala sesuatu antara langit dan bumi berhenti pada saat ini. Apa ini? Lian Xing memandang burung emas raksasa yang bergegas keluar dari gerbang neraka, wajahnya yang cantik menjadi pucat. Sebagai seorang putri dunia bawah, Lian Xing memiliki banyak informasi, tetapi dia belum pernah melihat makhluk sekuat itu. Aura tekanan spiritual yang dilepaskan oleh burung emas itu hampir sebanding dengan Yuan Feng yang dewasa. Burung gagak emas dewa. Landon Sen menatap ke arah Golden Divine Bird di atas langit, tiba-tiba teringat pada binatang dewa kuno tertentu yang dijelaskan dalam buku kuno, dan tidak bisa menahan nafas dari udara dingin. Golden Crow, juga dikenal sebagai Chaotic Golden Crow, adalah binatang purba sejati meskipun kekuatan garis keturunannya tidak sekuat naga leluhur, Yuan Feng dan binatang top lainnya, ia tidak memberikannya terlalu banyak. Menurut legenda, tubuh sebenarnya dari Kaisar Iblis kuno Dong Huang Taiyi adalah Chaos Golden Crow, yang dapat mengendalikan kekuatan Dewa Matahari. Kaisar Senior Dong Hua. Landon Sen berkata dengan heran, dia akhirnya bereaksi, gagak emas yang kacau ini kemungkinan besar akan diubah oleh Kaisar Dong Hua. Kaisar Dong Hua adalah putra Kaisar Timur Taiyi, dan wajar saja jika dia mewarisi darah gagak emas kekacauan. Seperti yang diharapkan. Saat berikutnya, burung emas di langit menyusut dengan cepat dan berubah menjadi titik cahaya kecil, jatuh dari langit. Aku melihat burung emas itu berubah menjadi seorang pemuda pirang dengan alis pedang dan bintang, yang terlihat persis seperti Lu Dongbin. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa ada pola burung emas di alis pemuda berambut pirang ini, menyemburkan cahaya matahari yang menyilaukan, memberi orang rasa tekanan agung yang tidak bisa diabaikan. Saudaraku, akhirnya kita bertemu lagi. Pemuda pirang tiba-tiba jatuh di depan Landon Sen dan berkata dengan senyum lembut. Kakak Lu, itu kamu. Mata Landon Sen membelalak, wajahnya penuh ketidakpercayaan dan dia menatap Lu Dongbin yang telah banyak berubah di depannya, ekspresinya mengejutkan dan menyenangkan. Cahaya keemasan Lu Dongbin di depannya sangat berbeda dari tubuh tua dan lemah yang akan mati sebentar, seolah-olah dia terlahir kembali. Landon Sen bisa merasakan fluktuasi energi yang sangat menakjubkan yang dilepaskan dari seluruh tubuh Lu Dongbin di depannya, dan basis kultivasinya bahkan dekat dengan Hunyuan Daluo Jinxian. Melihat wajah Landon Sen yang penuh keraguan, Lu Dongbin menjelaskan sambil tersenyum, kamu tidak perlu heran. Saudara Xian hanya menggunakan jiwa Kaisar Dong Hua di masa lalu. Tubuh baru ini masih didominasi oleh Kaisar. Kamu bertemu. Ternyata begitu. Landon Sen menarik napas lega dan kemudian bertanya lagi, Saudara Lu, dapatkah Anda dan Kaisar keluar dari jurang neraka? Sudahkah Anda membuka segel jurang neraka? Sejak itu,